Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Al-ayah. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan kewajiban menjalankan ibadah sholat Jumat. Tentu harapan kita mudah-mudahan amal yang telah kita lakukan, yang sekarang dilaksanakan bahkan ke depannya mendapat ridho, yaitu amalan yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merupakan bagian dari rukun khutbah bahwa seorang khatib harus menyampaikan pesan takwa. Oleh karena itu, saya sebagai khatib mengajak khususnya pada diri saya sendiri dan umumnya kepada hadirin sidang sholat Jumat, marilah kita meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan lagi ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali menurunkan Al-Quran adalah dengan perintah membaca. Iqra,
Sedemikian pentingnya perintah membaca, perintah Iqra tersebut sampai terulang sebanyak 2 kali dalam rangkaian satu wahyu. Boleh jadi di antara kita akan merasa heran dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin perintah membaca, perintah Iqra disampaikan kepada orang yang notabene-nya adalah seorang yang umi, orang yang tidak bisa membaca dan menulis sampai dengan akhir hayatnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya keheranan tersebut akan sirna manakala kita memahami dan mengetahui bahwa ternyata perintah tersebut tidaklah semata-mata hanya ditujukan kepada pribadi Nabi Muhammad Rasulullah SAW, tetapi kepada seluruh umat manusia, kepada saya, kepada bapak-bapak jamaah yang ada di sini, bahkan ada yang di luar sana sebagai manusia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Iqra merupakan bentuk perintah dari fi'il amar yang berasal dari kata qara'a yang merupakan fi'il mudhari yang awal muasal asli bahasa dan artinya adalah menghimpun. Namun dalam berbagai macam kamus bahasa, kata qara'a tersebut ada berbagai macam arti, bisa membaca, mengkaji, menganalisis, mendalami, menelaah, mencari sesuatu dan lain sebagainya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Iqra, demikian perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Ma aqra'a, apa yang mesti saya jawab? Demikian pertanyaan dan jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita tidak melihat satu objek pun dari kata perintah tersebut ditujukan kepada apa dan siapa. Kalaulah memang demikian berarti objek tersebut bersifat general, bersifat umum. Apa saja yang dijangkau oleh kata baca objeknya, itulah yang dimaknai serta yang dituju sebagai kata baca. Membaca, menelaah, mengkaji, meneliti, menganalisa, apapun juga, apakah itu alam raya, teknologi, sains, dan lain sebagainya, tentu harus dikaitkan dengan bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kelanjutan dari ayat tersebut, perintah yang kedua, Iqra, bacalah, kali ini dikaitkan dengan warabbukal akram, Tuhanmu yang maha pemurah. Allah Subhanahu wa taala maha pemurah, kemurahannya tiada batas, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada siapapun yang membaca, mengkaji, menganalisa apapun juga yang dibacanya akan menambah wawasan, akan menambah perkembangan, akan menambah kebaruan, walaupun yang dibaca cuma itu saja. Dan hal ini bisa dibuktikan dengan adanya orang yang sering membaca ayat-ayat Al-Quran, banyak berbagai macam penafsiran baru, perkembangan baru, walaupun hasil pemikiran yang terdahulu. Pun demikian pula penemuan dengan alam raya, sains, teknologi, ekonomi, bidang pertanian, dan lain sebagainya. Bahkan fakultas ekonomi bisa menemukan berbagai macam variabel dengan metode-metode yang ada. Dan zaman sekarang bisa memangkas jalur dari keagenan dan distribusi, sehingga cenderung keagenan distribusi tiada. Fakultas pertanian pun juga sama. Paritas keunggulan dari pertanian bisa dikaitkan dan dihubungkan dengan aplikasi digitalisasi. Itulah tentunya adalah hasil dari membaca. Pun demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. UGJ yang kita cintai pun punya moto tentu adalah karena berdasarkan analisa kajian dan bacaan yang bermanfaat berdasarkan kepada keberadaan alam, berdasarkan keberadaan masyarakat. Pintar, performan, integrity, networking, trust, achievement, motivation, religious, semuanya itu adalah dalam rangka membahagiakan kenyamanan, perkembangan, kebermanfaatan. Kenyamanan dan kebermanfaatan tersebut tidak hanya berhenti di dunia saja. Kebahagiaan tersebut tidak berhenti hanya di dunia saja,
kesuksesan tersebut juga tidak berhenti di dunia saja, tapi kelak di kemudian hari sampai dipertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Yang terakhir, yang kelima, yaitu religius. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahirabbil alamin wala udwana illa 'alal zalimin. Ahmadu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jikalau kita melihat fenomena perkembangan zaman sekarang ini terlalu sangat cepat, aplikasi digitalisasi dan komunikasi. Bahkan kalau kita cenderung dalam satu bidang, misalkan berkaitan dengan lapangan pekerjaan, boleh jadi sekarang yang sifatnya online, offline sudah masuk ke online. Ada kecenderungan bahwa terkadang skill di masyarakat hasil lulusan itu tidak match, tidak berkesinambungan dengan kondisi masyarakat industri. Maka terkadang dalam posisi pertemuan saya sering mengingatkan, ketika ada investasi, hendaklah segala bentuk penelitian kajiannya diserahkan kepada perguruan tinggi, sehingga support dari investor tersebut ketika menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang dihasilkan akan match dengan kebutuhan serta keberadaan dari masyarakat industri itu sendiri. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, saya selalu berharap kepada mahasiswa saya sendiri, bolehlah kita bercapek-capek mencari pekerjaan 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun berhenti. Kalau bisa kita membuat lapangan pekerjaan. Bolehlah kita setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, setelah itu bolehlah kita duit bagaimana caranya mencari kita. Jadilah raja walaupun harus jadi raja semut daripada walaupun ekor gajah. Hadirin ma'asyiral muslimin, itu bisa dicapai manakala kita memiliki kapasitas dan kapabilitas serta kompetensi. Idealnya adalah hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, untuk hari esok harus bisa lebih baik daripada hari ini dan hari kemarin, sehingga kelak kemudian hari ketika Allah mempertanggungjawabkan seperti apa yang pertanggungjawaban yang diminta, maka kita bisa tersenyum cerah ceria. Kenapa? Karena amal perbuatan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa dzikrullahi akbar.